Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farizal, mahasiswa ilmu kelautan angkatan 2023, kelas 4A dengan NIM 44452300004. Pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya kita mengklasifikasikan dengan klasifikasi NDVI pada suatu peta atau wilayah. Nah, langsung kita ke step pertama. Step pertama yang harus kalian lakukan itu ke website yang namanya codeearthengine.google.com. Sini adalah sebuah software website dalam bentuk website, yaitu untuk pemetaan. Kalau bagi kalian yang belum memiliki akun di website ini, bisa mendaftar terlebih dahulu sampai ada ini. Nah, saya sudah mendaftar. Nah, setelah mendaftar, maka tampilan website akan seperti ini. Lalu yang kedua, kita bisa klik new file, kita buat file baru, kan kita buat NDVI. Oke, akan dia membuat NDVI, kita klik dulu NDVI nya. Nah, setelah ini berganti menjadi NDVI, berarti file ini telah terpilih. Lalu yang ketiga, kita cari pulau yang ingin kita ataupun wilayah yang ingin kita klasifikasikan. Nah, karena kita mengklasifikasikan NDVI, yang mana NDVI ini yaitu suatu indeks kerapatan untuk mendeteksi suatu tumbuhan ataupun mangrove. Jadi pada video kali ini saya ingin mencontohkan ada di pulau mana ya? Bentar. Oke, mungkin di sini ya, pulau panjang. Karena bagi yang belum tahu, untuk mangrove sendiri itu memiliki ciri khas unik, yaitu yang mana warna di peta itu mereka daunnya lebih gelap daripada daun tumbuhan lain gitu. Seperti ini mangrove, ini tumbuhan lain, dan ini juga mangrove, ini juga mangrove. Oke, kita buat yang keempat, kita buat kotak terlebih dahulu, melingkupi untuk mencakup semua keseluruhan pulau. Oke, setelah itu setelah kalian membuat geometri ini, pada bagian var geometri ini kalian ubah menjadi roy. Ini kita juga ubah, bebas kalian aja gitu, kita jadi warna putih ya, agar gampang terlihat abu-abu aja. Oke. Nah, setelah itu di sini saya sudah memiliki script yang mana untuk klasifikasi NDVI. Ini scriptnya, nanti scriptnya akan saya kasih di deskripsi video ini. Oke, lalu ini yang hal selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat new layer. Nah, new layer ini untuk apa? New layer ini untuk pengambilan sampel data. Nih, di bagian 5. Buat training sampel 3 kelas. Untuk 3 kelas, kita di sini memiliki 3 kelas, yaitu air untuk kelas 0, mangrove untuk kelas 1, dan non mangrove untuk kelas 2. Nah, jadi pada video kali ini kita ingin mendeteksi mana sih yang mangrove, mana yang bukan, dan mana yang air. Oke, sebentar. Nah, setelah itu kita setelah new layer, kita pengaturan, kita ganti air misalkan. Lalu kita fitur collection, ganti ininya, property, kita ganti class,
value nya kita ganti 0 seperti yang di script. Kita layer lagi. Untuk kelas 1 itu mangrove, mungkin kita bisa ubah jadi biru untuk air. Ini untuk mangrove itu ubah jadi hijau. Kita collection property class. Bukan hal yang sama untuk non mangrove, namun bedanya di bagian kelasnya. Itu jadi 2. Oke, setelah kita dapat 3 kelas di geometry import ini, nah lalu kita lakukan buat training sampel. Kita klik yang air nih, kita harus buat training sampel di dalam kotak row ini. Misalkan ini air, sorry bentar. Training sampelnya kita gunakan ini, tambah penanda. Kita gunakan ini, misalkan ini. Bisa kalian buat secukupnya. Seperti ini saya mengelilingi pulau. Dan juga kita buat airnya untuk yang ada di dalam pulau. Jadi contohnya di sini. Ini air. Ini air. Oke, dan di sini juga air kalau iya, ini juga air. Nah, setelah semua air di sekeliling pulau maupun di dalam pulau tertandai dengan penanda ini, kita bisa klik ke mangrove. Lalu kita bisa tandai yang mana mangrove di dalam pulau. Seperti ini contohnya, semuanya mangrove nih. Oh ya, untuk air tadi ada nih air satu nih. Ini air, ini juga air. Nah, jika kalian ingin sekiranya malas untuk menandai semua titik gitu ya, kalian hanya perlu menandai beberapa titik saja gitu di setiap ujung pulau. Itu pun nggak apa-apa, karena dari script maupun dari sistem pemetaannya itu akan secara otomatis mendeteksi dari si satelitnya yang mana mangrove, yang mana air, dan yang mana non mangrove. Sekarang untuk non mangrove ini kita bisa buat seperti kayak bangunan kayak gini. Ini non mangrove ataupun lapangan terbuka. Ataupun ini sebenarnya non mangrove nih.
karena mereka hanyalah pohonan. Sorry, nomor bang. Oke, setelah semuanya ditandai, nah langkah selanjutnya yang bisa kalian lakukan yaitu adalah menambahkan satelit yang ingin digunakan. Nah contohnya kita pakai Sentinel, kita pakai Sentinel 2 yang ini. Nah pada bagian kalian bisa klik pada bagian band. Untuk di Sentinel 2 bagian band bukan ini sebentar, Sentinel 2 red. Untuk red itu B4, red edge itu B5, red edge 4 itu B8A, dan B11 itu swirl 1. Nah, nanti saya akan jelaskan dari ketiga itu tuh, ketiga band tadi yang mana itu berperan penting untuk klasifikasi NDVI kita. Nah kalian bisa klik import, klik close. Nah setelah masuk kita masuk sini Sentinel. Nah dari ketiga band tadi nih kita ada di sini di sampling citra dengan band untuk klasifikasi. Nah 3 band yang kita gunakan ya tadi yaitu tadi B8A, B11 dan B5, yang mana kita menggunakan band merah dan infrared untuk melakukan klasifikasi NDVI ini. Setelah kita pilih, kita bisa ubah satelitnya menjadi satelit ini pada coding yang nomor 3 nih. Nah bagian ini kita ubah, nah klik enter. Setelah itu dia akan berubah menjadi ungu, maka akan sudah terhubung ke script yang kita gunakan. Nah setelah semuanya ungu baru kita bisa kita periksa dulu bironya. Oh ternyata ini ada beberapa titik. Oh mereka masih masuk ke dalam roynya. Mungkin ini ada satu titik yang keluar. Nah bisa kita pindahkan ke sini. Nah setelah itu, setelah semuanya sesuai, setelah kita periksa, lalu kalian bisa klik run saja. Nah kita tunggu sampai proses di sini selesai nih, proses loading, maka sistemnya akan secara otomatis merubah semua yang non-mangrove menjadi warna kuning, yang mangrove menjadi warna hijau, dan yang air menjadi warna biru. Nah di sini sudah selesai klasifikasinya. Kita klik unchecklist semua geometrinya. Bisa kita lihat di sini. Nah ini dia, bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah
peta ini airnya berubah menjadi warna biru, genangan air yang sedikit tadi di situ terdeteksi juga. Untuk di dermaga juga terdeteksi, di sini juga terdeteksi. Untuk non mangrove semua terdeteksi di dermaga, hutan-hutan maupun permukiman juga semuanya telah terklasifikasi secara otomatis dari hasil bahan sampling kita menandai 3 kelas tadi. Nah, untuk mengimpor gambar ini ke dalam QGIS, kalian bisa klik di task ini, kalian bisa klik run di sini. Nah, kita impor ke Google Drive kita di folder di export boleh, file name-nya ini, file formatnya SHP, kita klik run. Kita tunggu sampai proses import ke Google Drive-nya selesai. Setelah selesai kita akan coba upload peta ini ke QGIS. Nah, di sini filenya sudah selesai. Kita bisa klik Google Drive. Nah, lalu kita ke Gia Export. Gia Export kan tadi benar. Kan bukan yang ini. Kita cari tadi namanya file klasifikasi mangrove. Pulau panjang. Nah, sebenarnya di sini ada cukup hanya 5 file yang perlu kita download ya teman-teman. Di sini ada file saya nih yang sebelumnya. Ini. Sorry. 5 file. 2, 3, 4. Sebagai ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 file. Sini sudah. Di sini ada filenya nih. Ada ada 4 file, kita bisa download semuanya menjadi bentuk zip. Nah, ini sudah di download. Lalu kalian bisa buka QGIS kalian. QGIS. Sebentar. Nah, di sini sudah terbuka QGIS-nya. Kita bisa klik new empty project. Setelah itu kita klik open data source manager, vector, klik titik 3, klik file yang tadi, add. Nah, itu kita bisa lihat di sini file vektor sudah terupload ke QGIS. Nah, bagaimana caranya biar warnanya sama kayak di Google Earth Engine seperti ini gitu. Oke. Kalian bisa klik kanan di sini di nama filenya, properties. Nah, di bagian simbologi kalian ganti ke categorized, lalu value-nya
kita pilih ke kelas, lalu classify. Nah, untuk kelas ini akan muncul 3 kelas nih, kelas 0, kelas 1, kelas 2. Kelas 0 tadi air, ini kita bisa ganti, ubah warnanya jadi biru, itu kan sesuai yang tadi. Oke, terus ini yang satu mangrove, kita ubah mungkin jadi hijau. Oke, nah yang satu non mangrove kita ubah jadi kuning. Oke, setelah selesai kita klik apply. Oke, nah maka akan berubah sesuai dengan yang ada di Google Earth Engine. Sama kan teman-teman warnanya. Nah, kalau ini hijau muda, ini hijau tua, tapi untuk pengklasifikasiannya sama, dia persis pengklasifikasiannya. Dan ini mangrove sedikit, di sini mangrove juga, di sini mangrove, dan di sini beberapa mangrove juga. Selebihnya di sini non mangrove, dan yang biru itu air. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Singkat saja teman-teman ya. Maaf juga udah terlalu lama videonya, berbelit-belit. Tapi saya ingin menjelaskan sedetail mungkin gitu agar teman-teman semua paham bagaimana sih caranya kita membuat ataupun mengklasifikasikan NDVI pada suatu wilayah gitu. Untuk tujuan kali ini untuk mendeteksi mangrove di suatu pulau, seperti di Pulau Panjang. Oke, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.